Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Eran Sudi Jaya dan hari ini di mata kuliah Integrated Marketing Communication, saya akan berbagi tentang developing communication strategy. Jadi materi ini sebetulnya akan membantu teman-teman untuk menyusun strategi komunikasi pemasaran bagi sebuah brand yang teman-teman handle ya tentunya nanti setelah lulus kuliah atau nggak lulus kuliah sih kok anak zaman sekarang mah handle brand itu bisa, bisa kapan aja. Soalnya teman-teman rata-rata udah pada punya ini sendiri kan, udah pada punya brand sendiri atau kalau nggak punya brand juga bisa dipakai dimanfaatkan untuk, mengelola personal branding. Oke. Oke, kita mulai aja materinya. Jadi gini teman-teman, ini adalah tahapan saat teman-teman mulai menyusun. Yang pertama, posisikan teman-teman sebagai pengelola brand atau konsultan bagi sebuah brand. Makanya posisi kalian ada di komunikator di brand. Yang akan berkomunikasi dengan target audience. Ini adalah komunikan kita. Nah, jadi hal pertama nanti di slide habis ini saya akan membahas tentang target audience itu ada berapa, ada bagaimana saja bentuknya, dan bagaimana kita harus memperlakukan mereka. Yang kedua, setelah menentukan siapa yang mau diajak ngomong, tujuannya. Kita tentukan juga tujuannya untuk apa komunikasi ini. Terus kemudian kita mulai mendesain komunikasi. Jadi kalau di sini kita tentukan what to say, pesannya apa, dan how to say, konsepnya seperti apa. Nah setelah itu teman-teman pilih channelnya. Jadi saluran ini ada dua. Ada saluran personal itu seperti SPG ya. SPG itu kan kalau dia menjelaskan produk face to face kan, satu persatu. Dan yang kedua ada saluran non personal. Kalau ini komunikasi massa lah. Jadi misalnya pakai billboard atau kalau PR placement di koran atau di media pemberitaan digital. Jadinya sekali placement yang baca bisa banyak orang. Terus kemudian teman-teman menentukan budget. Jadi di sini nanti saya akan sharing di video terpisah ya, karena ini lumayan penting. Strategi penentuan budget dalam mengelola IMC. Nah, setelah itu ada decide on media mix. Jadi kalau di sini kita pilah-pilah nih, kapan kita pakai advertising, kapan kita pakai public relation, kapan kita pakai saluran personal seperti direct marketing dan juga eee, personal selling, terus kapan kita membuat event and experience dan juga sales promotion. Setelah itu, teman-teman juga harus menentukan pengukurannya apa nih untuk mengukur efektivitasnya nanti. Nah, tahap terakhir yaitu setelah semuanya ready kita kelola IMC-nya. Jadi kalau di sini prosesnya manajemen komunikasi sebetulnya ya, dari mulai perencanaan komunikasinya dulu, perencanaan strategi komunikasi, penerapan strategi komunikasi, dan juga evaluasi strategi komunikasi. Oke, sekarang kita mulai masuk secara spesifik ke target audience dulu ya, yang pertama. Nah, target audience kan posisinya di sebelah kanan. Kita harus harus pilah-pilah dengan jelas. Jadi sekarang itu mudahnya saat teman-teman punya brand atau mengelola brand di sosial media, followers itu adalah target audience kalian. Cuma kita pilah-pilah dulu nih. Yang pertama, siapa saja target audience yang sudah menggunakan produk atau sedang menggunakan produk, student use. Terus yang berikutnya, potensial buyer. Jadi ini orang-orang yang belum menggunakan produk, tapi dia potensial. Jadi bisa aja dia pengguna produk kompetitor. Misalnya teman-teman lagi handle, eee, apa namanya, Indomie gitu ya. Nah berarti ada nih orang-orang yang suka samyang. Nah kan ini di kategori yang sama, dia suka suka sama mie juga nih. Nah bagaimana agar dia bisa pindah ke kita? Atau ada juga orang-orang yang belum terbiasa makan mie, nah ini juga jadi potensial buyer. Berikutnya ada decider. Decider ini adalah orang yang menentukan untuk membeli produk. Jadi gini teman-teman, saat teman-teman itu dulu memilih kampus untuk kuliah, itu kan potensial buyer-nya itu adalah kalian ya, siswa SMA yang mau kuliah. Tapi decider-nya yang menentukan, oke kalian di sana dan bayarin, itu biasanya orang tua.
Nah, di sini posisi orang tua sebagai decider. Berikutnya ada influencer. Jadi kalau ini, eee, orang-orang yang biasa mereview produk kalau di media online, terus kemudian mempengaruhi target audience-nya. Karena zaman sekarang itu kan terutama untuk produk-produk yang beresiko ya karena harganya mahal, sebelum membeli biasanya dia lihat-lihat review produk dulu. Ada juga, nah ini, ada individual sama ada grup. Jadi kita lihat dulu apakah produk ini dipakai oleh personal atau grup. Contohnya seperti ini, saat teman-teman mau jual pasta gigi close up gitu ya, saat dijualnya itu ke anak kos, baik ini anak kos mahasiswa atau pekerja yang masih single, itu individual. Tapi saat ini dijualnya ke orang-orang yang sudah menikah, ini akan grup karena ini akan dipakai sekeluarga. Motor juga sama, saat target audience-nya di sini adalah mahasiswa individual, tapi saat disasar ke seperti saya keluarga-keluarga muda gitu ya, motor ini jadi grup karena bakal ngangkut sekeluarga dan biasanya aspirasi sekeluarga itu perlu dipertimbangkan. Target audience di sini, apa sih fungsinya kita memahami target audience? Yang pertama kita jadi tahu nih, what to say-nya apa, pesan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Kemudian kita jadi tahu juga how to say, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Terus pentingnya target audience yang ketiga, when to say. Kita jadi tahu nih waktu-waktu yang pas saat mereka itu nge-scroll Instagram, jadi kita bisa posting di situ. Terus kemudian ada where to say. Kita bisa jadi tahu nih, oh ternyata target audience kita tuh lebih banyak, cek sosial media dibandingkan dengan media konvensional TV. Ya udah kita pasangnya di sosial media. Terus kemudian whom to say, kepada siapa kita mau bilang, kepada siapa kita mau menyampaikan. Kita mau menyasar potensial buyer, current use, decider, influencer, individual group. Kita mau nyasar siapa? Ya di sini sebaiknya jangan senapan mesin ya. Kalau saya sih lebih menyarankan sniper. Kalian mau nembak satu peluru harus jelas nembak siapa. Jangan senapan mesin sekali berondong banyak orang kena. Iya kalau kena, kalau meleset semua. Nah di sini kita coba pahami juga target audience dari sisi brand. Jadi gini, yang pertama ada user atau pengguna brand sama seperti current use ya. Nah, ini kita pisahkan nih. Ada yang heavy atau loyal. Jadi di sini kalau pakai Pepsodent itu dari generasi kakeknya, ibunya sampai dia Pepsodent terus. Itu udah heavy atau loyal. Kalau nggak sikatan pakai Pepsodent itu belum sikatan. Terus yang kedua light. Light ini swinger lah. Kadang-kadang dia pakai Pepsodent, kadang-kadang pakai close up, kadang-kadang pakai Siwak F kalau Ramadan, ya dia swinger. Nah, berikutnya ada lagi loyal ke kompetitor. Jadi ini orang-orang yang saat kita handle Pepsodent, ini adalah pengguna close up. Dan tugas kita adalah ini dia, switch between brand. Kita bajak mereka untuk menggunakan produk kita agar pangsa pasarnya semakin luas. Tentu saja ini akan dikonversi ke penjualan yang meningkat. Oke, berikutnya kita pelajari, target audience sudah tahu nih. Sekarang objektifnya, tujuan dalam berkomunikasi. Yang pertama ada kategori need. Jadi gini teman-teman, sekarang kita coba studi kasusnya biar teman-teman bisa membayangkan lebih dalam ya. Itu adalah, eee, Yakult yang selama ini dikenal sebagai produk yogurt, dia mengeluarkan pasta gigi. Nah, orang akan bingung kalau tahu-tahu kita bikin diskon 50% apa, 50% pasta gigi yogurt, pasta gigi Yakult. Ini apaan? Orang juga bingung mestinya kan. Nah, pertama, tugas pertama kita harus mengasosiasikan Yakult ini di kategori pasta gigi. Oke, jadi di sini biasanya nanti PR-nya, event-nya, terus iklannya itu adalah orang lagi gosok gigi, pakai pasta gigi Yakult. Jadi biar mindset orang-orang, oke Yakult itu ada di kategori pasta gigi. Karena konsumen seperti kita tuh biasanya mengkategorikan produk. Misalnya nih kita ngomongin motor, oke mau motor apa nih? Motor sport yang tankinya di depan, motor bebek, atau motor matic. Saat bicara motor matic, di kategori motor matic, list-nya udah ada. Bisa Scoopy, bisa Vespa, bisa Vino, dan lain sebagainya. Yang kedua, brand awareness. Nah, Yakult sudah masuk kategori pasta gigi, orang-orang udah tahu. Nah, sekarang di kategori pasta gigi itu kita harus bedakan dia dibanding yang lain, namanya diferensiasi atau positioning. Close Up sudah kuat dengan nafas segar, Pepsodent sudah kuat dengan, gigi sehat, kesehatan gigi.
Yakult nggak boleh ngomong 2 itu karena nanti akan rancu. Yakult harus misalnya nih ya, Yakult di sini secara teknologi dia itu menjaga kesehatan pencernaan. Jadi habis gosok gigi langsung ditelan aja, nggak usah dilepeh, nggak apa-apa. Nah itu jadi saat nanti aku mau beli, pas lagi di rumah lagi habis nih beli apa ya, terus kemudian jalan-jalan sampai ke mall gitu ya, ke Superindo, sorry ke Carrefour, terus ada di rak pasta gigi, aku nemu Close Up, Nafas Segar, oke, Pepsodent, gigi sehat, oke, Yakult, oh ini pencernaan sehat nih, seru kayaknya lucu nih, boleh deh coba. Nah kan ini yang secara fungsi, kita punya positioning, kita punya posisi yang pas buat Yakult, yang beda dari kompetitornya. Berikutnya ada brand attitude. Nah, brand attitude ini adalah bagaimana brand bisa menjadi solusi dari masalah target audience. Jadi kalau iklan-iklan di fase product attitude itu lebih ke munculkan dulu problemnya, kemudian produk akan muncul sebagai solusi as a hero. Nah, di sini misalnya nih ya, "Aduh perut aku sakit banget nih." "Oh kamu sakit perut? Ini gosok gigi pakai ini kalau pagi. Jadi sekali bersihin gigi langsung telan aja, nanti pencernaan kamu sehat." Nah gitu ya. Atau, "Aduh aku udah 2 hari nggak BAB nih." Ya udah besok pagi bangun tidur, gosok gigi pakai ini deh, gigi bersih, langsung telan aja, pencernaan sehat. Nah, kurang lebih seperti itu, pesan-pesan di brand attitude. Nah, terakhir ada brand purchase intention. Jadi kalau di sini kita mendorong orang-orang untuk beli produk kita. Biasanya iklannya itu lebih iklannya atau dari marketingnya atau SPG-nya lebih ngomong ke, "Bapak Ibu beli sekarang, buy one get one free," atau "Ini diskon 50%," atau "Ekstra isinya 50 lebih banyak," atau "Berhadiah piring cantik," bisa. Nah ini ya, jadi ini saling berurutan prosesnya. Kategori need, diferensiasi di awareness, kemudian problem solution di attitude, dan terakhir pembelian di intention. Oke, sekarang kita berlanjut ke fase berikutnya. Di sini ada channel kayaknya. Enggak nih, design communication. Nah, kita coba mendesain komunikasinya. Jadi yang pertama ada strategi penyampaian pesan, strategi pesannya dulu. Pesan di sini ada appeal, ada tema, ada idea. Kita lihat. Jadi, tema di sini kita komunikasikan brand positioning-nya, dan kemudian kita akan membentuk point of different. Jadi, apa namanya, point of different ini akan muncul terlihat kuat di brand awareness. Ini ya, jadi, strategi pesan ini terutama di temanya kita harus kuat kalau brand bisa menjadi pembeda dibandingkan yang lain. Nah, sekarang kita ke how to say. Tadi udah what to say itu isinya pembeda. Jadi kalau tadi ngomongin Yakult, dia itu adalah pasta gigi untuk menjaga pencernaan. Nah, sekarang kreatif strategi, pendekatannya bisa dua, translate message into specific communication. Jadi kita akan menerjemahkan pesan ke dalam specific communication, maksudnya ke cara penyampaian pesannya. Jadi di sini yang pertama ada information appeal. Ini pendekatan yang lebih rasional ya, pendekatan informasi. Terus di sini kita akan mengelaborasi atau mendeskripsikan atau membedah keuntungan dari produk atau jasa yang akan kita sampaikan. Nah, di sini biasanya digunakan dengan, perbandingan produk yang paling dasar ya, cuma caranya juga nggak harus kasar ini juga, langsung face to face, head to head membandingkan kedua produk. Nah, di elaborated product service ini bisa problem solution, bisa juga product demonstration, dan bisa juga testimonial bagi yang sudah menggunakan. Nah, testimonial bisa selebritis, bisa juga unknown. Unknown ini maksudnya, eee, orang-orang yang tidak dikenal masyarakat ya. Jadi kalau sekarang sih pengguna yang udah make, terus atau misalnya lagi bikin event gitu, orang yang sudah make di video kemudian dimunculkan di sini. Nah, di sini, yang selebritis itu
keunggulannya dia tuh higher attention, jadi mendapatkan perhatian tinggi kalau orang-orang udah tahu sebelumnya si selebriti itu siapa dan efeknya recall-nya lebih tinggi. Permintaan untuk atau ya permintaan untuk produknya biasanya lebih tinggi kalau selebritis. Cuma, balik lagi, logika ini muncul di media konvensional. Nah, sekarang selebritis ini kan juga mulai masuk ke media digital. Nah, di media digital tadi menariknya selebritis di sini tuh, nggak harus orang-orang yang sudah terkenal di televisi, di sinetron, atau di film, tapi justru orang-orang biasa sangat mungkin yang terkenal di bidangnya. Biasanya karena orang itu suka mereview hal-hal tertentu. Jadi, selebritis di sini istilahnya sudah ada mikro-mikro selebritis. Nah, ini yang menarik nih. Misalnya nih ya, anak UMY nih, anak UMY itu punya selebritisnya sendiri loh di kalangan anak UMY, anak komunikasi juga sama punya selebritisnya sendiri. Dan selebritis-selebritis mikro ini biasanya bisa kita gunakan untuk menyasar pasar yang spesifik. Jadi misalnya, oh penjualannya Yakult nih di daerah UMY masih rendah banget, masih kalah sama President Close Up, ya udah kita mau nyasar daerah sana nih, ya kita pakai mikro-mikro selebritis. Terus yang kedua, transformation appeal, ini lebih ke pendekatan emosional ya. Ini mengelaborasi non produk atau service benefit. Jadi maksudnya misalnya nih, eee, bukan apa namanya, logika pencernaan lagi yang dipakai, tapi lebih ke arah, eee, Yakult ini kalau pencernaannya sehat, maka keluarga bisa bahagia. Nah, jadi pendekatan-pendekatan emosional seperti itu yang disarankan. Saat sehat, maka aktif beraktivitas, kayak gitu. Jadi di sini juga bisa bisa apa, menjelaskan what kind of person that use the product. Jadi, kita bisa misalnya kita lihat nih, oh ternyata orang-orang yang suka sama produk yang dekat sama pencernaan ini adalah, eee, turis asing yang atau orang-orang yang suka travelling ke mana-mana. Orang suka travelling itu kan kadang-kadang, perutnya suka atau gini deh, bule-bule yang datang ke Indonesia, mereka biasa hidup dengan pola makan yang berbeda, datang ke Indonesia biasanya suka sakit perut nih. Nah ini yang, apa namanya, yang bisa diambil untuk jadi ceritanya bisa dibikin storytelling di sini. Atau orang-orang yang biasa bepergian traveler gitu ya, bisa bepergian ke mana-mana, dia biasa menggunakan dia biasa make makanan-makanan Indonesia, terus kemudian datang ke berbagai tempat di luar negeri, itu sangat sensitif pencernaannya, akan mudah terganggu. Nah di sini, Yakult akan muncul sebagai hero. Tapi yang muncul di sini bukan, apa namanya, nggak ngomongin Yakult ini mengandung zat apa yang bisa membantu pencernaan, tapi lebih ke arah manfaatnya. Seorang traveler bisa travelling ke mana-mana karena ada Yakult, gitu sih. Nah, di sini bisa juga ya, what kind of experience ada satu brand sama ya. Nah, sekarang kita masuk communication channel. Jadi di sini ada personal communication channel. Ini melibatkan yang pertama ada direct marketing, yang kedua ada personal selling. Nah, jadi gini teman-teman, sebenarnya bukan direct marketing atau personal selling yang mau aku jelaskan ya, tapi lebih karena personal communication itu pola penyampaian pesan yang bisa ke satu orang atau bisa kelompok, tapi face to face. Jadi, ya gampangnya saat teman-teman main berdua sama pacar jalan-jalan ke mall gitu ya, ke Amplas misalnya. Nanti di Amplas dicegat nih sama sales, skincare, maka yang akan diajak ngobrol adalah si cewek. Jadi, kalau pasangan cewek cowok gitu ya, ceweknya doang ini yang bakal diajak ngobrol sama mbak SPG-nya. Terus, kemudian kalian jalan lagi lantai 2 di sana ada event-nya Suzuki gitu ya. Nah, di sini Suzuki yang matic, terus kemudian dia akan menyasar ke kalian berdua, si cewek sama si cowok kan diajak ngobrol. Ada motor matic yang enak buat boncengan, buat jalan-jalan keluar kota. Face to face, kemudian ada juga yang non personal communication channel. Kalau di sini melibatkan yang pertama ada event and experience, terus ada sales promotion, terus kemudian ada advertising media, berikutnya ada PR. Jadi kalau di sini non personal communication berarti komunikasi massa ya, sekali pesan banyak orang dapat pesannya. Oke, begitu saja materi dari saya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.